yaitu LSP TRI, di mana yang menjadi partner dalam perjumpaan kita malam ini untuk materi yang akan saya bawakan nanti. Jadi, saya izin lanjutkan. LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika, LSP-TRI adalah lembaga sertifikasi profesi resmi di bidang teknologi dan informatika yang berfokus pada uji kompetensi berbasis kebutuhan dunia kerja untuk menghasilkan talenta yang tersertifikasi, kredibel, dan siap industri. Tentunya dengan memiliki izin, legalitas, dan standar yang diakui, LSP resmi dengan Badan BNSP dengan nomor license BNSP LSP 2699 ID dan nomor SK-nya seperti tertulis di layar, di mana skema sertifikasinya beragam sesuai dengan kebutuhan industri, bahkan hingga kali ini saya pribadi dari bidang kesehatan rasanya sangat terfasilitasi sekali karena metode ujinya juga fleksibel, di mana nanti dengan berpartner di LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika, di LSP-TRI ini kita bisa kalau saya boleh bilang memperluas ranah potensi dan juga kompetensi yang kita miliki supaya juga bisa fit in di dunia yang juga semakin berkembang dengan masif kali ini di dunia digital tentunya ya. Lalu skema sertifikasinya cukup beragam, malah cenderung banyak sekali, jadi mulai dari analis data, pengembang web, insinyur data, pengembang full stack, petugas manajemen project, desainer multimedia, desainer pengalaman pengguna, ilmuwan data, pengembang cloud computing, insinyur pembelajaran mesin atau machine learning engineer, manajer penjualan dan pemasaran sales and marketing manager, desainer antarmuka pengguna UI designer, dan berikutnya ada lagi desainer grafis muda, ada asisten administrator jaringan, animator 2 dimension mid, animasi 2 dimensi, ada staff operator komputer personal, associate data scientist, penerapan AI untuk produktivitas administrasi. Nah, ini nanti yang mungkin akan saya coba sampaikan beberapa. Terus ada desainer kreasi konten, ada penyunting gambar, pemrogram mobile muda, spesialis manajemen media sosial, animator 3D mid, analis intelijen bisnis, pemasaran digital, bisnis digital, dan asisten pengembang web. Nah, untuk mendaftar di akun LSP-TRI ini sederhana sekali caranya dan juga sangat mudah, yaitu dengan hanya membuka browser melalui laptop atau PC atau smartphone, lalu mengakses lsptri.id. Nah, nanti pada halaman utama websitenya, klik tombol login yang tersedia di bagian navigasi websitenya. Silakan klik pada bagian daftar gratis sekarang untuk membuat akun baru. Lalu isi form pendaftaran dengan lengkap, periksa kembali informasi yang dimasukkan, kemudian klik daftar sekarang. Setelah berhasil membuat akun, kembali ke halaman login, pilih peran asesi, masukkan email dan password, lalu sesederhana itu klik masuk. Nah, dari sini supaya nanti tidak tertinggal dengan informasi-informasi baru yang akan diberikan oleh LSP TRI dalam programnya Edu Partner, bisa rekan-rekan sekalian, Prof, Dokter, dan adik-adik mahasiswa sekalian bisa melakukan follow di media sosial untuk akun dari LSP-TRI-nya di LSP-TRI Official, ada di YouTube, di Instagram, dan juga di LinkedIn. Jadi ini adalah profil dari partner kami pada malam hari ini untuk menyampaikan materi yang akan saya persembahkan untuk rekan-rekan sekalian pada malam hari ini. Lalu selanjutnya mungkin sebelum saya masuk ke materi, saya izin share juga video profile mungkin bagi rekan-rekan yang tadi belum melihat.
Ya, baik. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat sekalian, dan juga Prof. atau dokter yang juga sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada sesi malam hari ini, apa yang akan kami share didukung dari LSP3 pada malam hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Nah, eh, mungkin sebelum saya mulai, saya izin memperkenalkan diri. Ini sepertinya saya cukup terkendala dengan webcam saya ini. Tapi nggak apa-apa, saya coba izin nyalakan dulu. Nanti kalau mungkin pada saat memulai presentasi saya izin mematikan dahulu. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, Prof, Dokter, rekan sejawat sekalian, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Saya lihat di sini ada beberapa nama-nama yang cukup dekat dengan keseharian saya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pada malam hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, saya seorang tenaga kesehatan, saya dokter gigi, saya dari Surabaya, dan saya lihat di sini ada rekan-rekan yang juga uh, cukup jauh nih, rekan-rekan yang saya kenal dan bergabung pada malam hari ini. Kalau saya lihat dari list terdaftarnya mungkin sekitar 92 ya, tapi mudah-mudahan nanti pada saat di tengah sesi bisa bergabung yang mungkin sekarang sedang berusaha bergabung. Baik, pada malam hari ini saya akan berbagi tentang sebuah materi yang sebetulnya mungkin dekat sekali ya dengan keseharian para akademisi, khususnya dosen dan juga mahasiswa di bidang kedokteran gigi tentunya, yaitu bagaimana mempermudah sebuah proses administrasi ya, lebih tepatnya seperti itu, terutama di administrasi penelitian, khususnya di bidang kedokteran gigi, bagaimana kita membuat laporan penelitian atau mungkin laporan review dari literatur yang pernah kita baca dibentuk di dalam sebuah naskah yang rigid, ilmiah, valid, dan juga kredibel untuk bisa cepat dipublikasikan menjadi sebuah uh, karya ilmiah yang nanti akan jadi evidence di dunia kedokteran gigi untuk penguatan mungkin pengembangan ilmu pengetahuan di bidang khususnya di bidang kedokteran gigi. Namun pada malam hari ini juga mungkin saya juga membaca ada beberapa rekan-rekan yang dari bidang kedokteran. Saya ucapkan terima kasih sekali atas bergabungnya. Mudah-mudahan topiknya saja ini yang bidangnya tentang kedokteran gigi. Namun nanti pada strateginya, tata caranya bisa diterapkan sebetulnya untuk bidang lain, tidak harus di kedokteran gigi. Baik, untuk memperlancar proses transfer gambar dan juga suaranya, saya izin off cam dulu daripada nanti ada kendala di prosesnya. Nanti akan saya nyalakan lagi ketika sesi presentasi saya sudah selesai. Terima kasih. Ya, saya akan mulai dari slide pertama ini. Saya menyebut materi saya ini adalah scientific writing. Jadi writingnya tengah-tengahnya ada AI-nya di situ, karena memang nanti pada saat menulis ilmiahnya, nanti kita akan belajar gimana sih harusnya AI itu diposisikan pada saat kita membuat sebuah laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Nah, kali ini bersama saya, ini nama lengkap saya, eh, kita mulai pada malam hari ini materinya. Saya disclaimer dulu ya, Bapak Ibu, Prof. Dokter, dan juga adik-adik mahasiswa sekalian. Disclaimer dulu bahwa materi yang akan saya sampaikan ini bukan materi tentang untuk memilih mana AI tools yang paling baik atau tercepat jadi naskah. Ini seringkali ditanyakan juga karena kami juga beberapa kali mengadakan event seperti ini secara offline dan online juga. Pertanyaan dari peserta pada umumnya seperti itu. Jadi, tools mana ya dok yang paling cepat untuk menghasilkan sebuah naskah? Bagusan ChatGPT kah? Atau Gemini? Atau Cloud? Atau DeepSeek? Atau apapun, you name it.
Tidak, saya tidak akan mengajarkan dan juga menunjuk mana yang cepat, mana yang tidak, dan kalau Bapak, Ibu, atau Prof dan dokter, serta adik-adik merasa, "Dok, saya biasa pakai Claude langsung jadi." Oke. "Dok, saya pakai Gemini langsung jadi." "Saya pakai GPT langsung jadi." Apakah itu yang akan dicari? Cepet-cepetan membuat naskah, lalu ternyata hasilnya ya yang membuat tidak terlalu mengerti, yang membaca pun juga jadi tidak terlalu memahami. Nah, apakah akan seperti itu cita-cita seorang intelektual di bidang kedokteran? Nah, malam hari ini saya akan sharing bagaimana sih seharusnya memposisikan AI-nya. Apakah bagus-bagusan AI tools atau justru hal yang lebih bermanfaat yang harusnya dilakukan. Lalu yang kedua, saya juga akan memberi disclaimer bahwa pada malam ini sekaligus saya memberi anjuran untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri juga, untuk memproses naskah ilmiah itu harusnya bisa dilakukan secara mandiri dan juga merdeka. Seperti halnya ketika kalkulator memudahkan kita untuk berhitung, statistical tool memudahkan penarikan kesimpulan ketika kita menggunakan SPSS kah, atau Stata, atau mungkin sekarang ada Jamovi, dan sebagainya. Akhirnya kita bisa membuat kesimpulan dengan bantuan dari alat-alat statistik tadi. Nah, di manakah AI tool? AI tool di sini posisinya ya di sini, memerdekakan proses penulisan, merdeka dan mandiri. Harapannya lebih utama dari hierarki. Jadi kita nggak nyuruh-nyuruh orang, kita nggak nyuruh-nyuruh siapapun yang ada di mungkin dalam tanda kutip di wilayah kuasa kita ya. Kalau kita sebagai akademisi ya kita tidak memaksa mahasiswa untuk memaksa mereka menulis. Atau misalnya kakak tingkat ke adik tingkat nih, adik-adik yang mahasiswa jangan sampai seperti itu ya. Nanti adik kelasnya dikerjain, tugasnya adalah bikin naskah, terus naskahnya dipakai kakak kelasnya, nggak boleh kayak gitu lagi. Kalau emang kayak gitu, tapi kalau nggak kayak gitu, alhamdulillah, lebih bagus lagi. Sehingga dengan AI tools ini semestinya kita sudah merdeka. Karena proses yang begitu panjang, proses yang begitu sulit dulu ketika kita menulis ilmiah, ternyata sekarang dengan adanya AI tools, kita bisa terbantu mengefisiensikan waktu kita. Bukan untuk menghasilkan naskah langsung jadi, tapi ada beberapa proses yang bisa dipercepat. Dan ini nanti yang akan kita pelajari bersama. Lalu yang ketiga, selalu lakukan plan, do, check, action, dan itu diulang-ulang terus. Mulailah nanti setelah malam hari ini, biasakan menulis dengan asistensi AI. Dengan asistensi ya, bukan meminta atau menyuruh AI tools-nya menulis sendiri atas perintah kita atau di auto-generate. Seperti halnya seringkali saya juga mendapati ya, ada rekan-rekan dan juga mungkin adik-adik mahasiswa itu bertanya, "Dokter, kalau misalnya saya kasih prompt seperti ini melalui Claude atau GPT atau Gemini, itu langsung jadi loh dok, bab satunya, bab duanya, atau mungkin pendahuluannya, atau latar belakangnya. Berarti kita bisa dong tiap hari bikin naskah." Nah, itu yang mungkin saya nggak setujui. Karena ya seperti yang saya sampaikan, plan, do, check, action, kita harus punya rencana bagaimana akan menulisnya, yang malam hari ini saya juga akan bawakan itu. Lalu kita lakukan rencananya, lalu lakukan cek kembali apakah yang kita rencanakan ini sesuai dengan apa yang seharusnya terlaporkan dalam laporan penelitian ilmiah, lalu baru beri action yang spesifik supaya nanti naskah yang keluar itu betul-betul hasil karya pemikiran seorang dokter atau mungkin dokter gigi atau siapapun nakes yang akan melakukan laporan ilmiah melalui karya tulis ilmiahnya. Jadi tidak auto-generate, itu sangat tidak disarankan kalau ada orang yang bertanya pada kami. Dan yang terakhir, sebetulnya kalau kita bicara tentang tools AI itu sudah bukan lagi boleh tidak boleh pakai, tapi ya sudah ada dan sudah banyak yang memakai. Dan ada dokter yang sudah paham, ada juga dokter yang belum paham, atau dosen yang paham, ada dosen yang belum paham. Sebetulnya menggunakan AI itu resikonya seperti apa, terus mitigasinya seperti apa, dan bagaimana sebetulnya mengatasi problematika tersebut. Jadi sudah bukan lagi boleh tidak boleh sebetulnya. Nah, adaptifnya kita seharusnya seperti apa? Nah, di sini saya mungkin boleh menggarisbawahi bahwa jika ada ketakutan dari rekan-rekan sekalian bahwa AI itu akan mengalahkan manusia, sebetulnya
ya nggak akan pernah bisa. Andai saja atau dengan syarat human-nya itu mau belajar, itu yang pertama. Terus yang kedua, human-nya harus adaptif dengan segala perkembangan yang sudah jadi keniscayaan. AI-nya sudah bukan nanti-nanti, sudah ada sekarang. Bahkan sekarang yang akan saya sampaikan ini masih berupa maksimumnya di chatbot, tapi orang-orang sudah pada bergerak dengan AI agent sekarang. Apakah nanti ada agents yang bisa dipekerjakan sebagai partner menulis secara otomatis? Pasti ada. Namun, dengan pendekatan etik, dengan pendekatan penelitian yang mungkin lebih rigid, dan lain sebagainya, peran manusianya di situ. Nah, siapakah manusia yang bisa kayak gitu? Ya AI enhanced human. Ya mungkin kita-kita atau rekan-rekan sekalian yang terus belajar dan juga terus berusaha memahami antara kebutuhannya dan juga bagaimana AI ini membantu di keseharian kita dalam berproduktif kerja setiap hari. Dalam hal ini ya menulis karya tulis ilmiah. Sebagai sidekick, bukan sebagai pesuruh atau orang, eh, kalau manusia jadinya orang ya, atau mesin pembuat naskah otomatis. Jangan sampai seperti itu. Nah ini disclaimer dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, semangatnya memang ke arah sana. Sedikit saya kasih intermezzo ya, rekan-rekan sekalian. Ini adalah gambar dari piramida sistem kapitalis. Nanti ada alasannya kenapa saya tunjukkan ini. Jadi ada tingkatannya nih. Gambar ini tuh semacam piramid ya, didasarkan pada selebaran tahun 1900 sampai 1901 dari Union of Russian Socialists, Serikat Sosialis Rusia. Ini memang gambar kritik sebetulnya. Mengkritik stratifikasi kelas sosial dan ketimpangan ekonomi dalam sistem kapitalis. Jadi yang paling bawah nih kerja berat banget ya. Penikmatnya tuh yang di atas-atasnya. Nah, kalau kita lihat banyak sekali fenomena mungkin ya sosial, ada yang ekonomi, ada apa segala macam. Situasi ini mungkin semakin mudah dipahami ya. Kalau misalnya kita merasa kegiatan kita sudah banyak, terus apa yang kita ingin dapat itu harus kita bagi dengan beberapa level sosial yang ada di atas. Nah, sebetulnya dari poster ini gambar kerangka piramida sistem kapitalisnya terlihat. Nah, yang saya sangat tidak ingin itu terjadi atau mungkin apa ya berdampak ke banyak aspek, terutama di bidang pendidikan. Mudah-mudahan situasi seperti itu tidak terjadi di ranah kita ya sebagai akademisi di bidang kedokteran dan juga kedokteran gigi atau di tenaga kesehatan. Jadi jangan sampai piramida seperti tadi itu terjadi di piramida kita juga. Atas dasar apa sampai bisa terjadi seperti ini? Probability-nya. Kalau sekarang sih kayaknya nggak mungkin terjadi ya sekarang. Tapi kalau misalnya ternyata nanti ada tuntutan untuk menulis, ada tuntutan untuk membuat karya, di mana yang akan menjadi apa namanya fokus untuk penulisan itu adalah kita merasa dikejar dengan kuantitas, sehingga kita mengesampingkan kualitas. Nah itu yang nggak boleh. Sehingga AI tools di sini sifatnya adalah membantu kita untuk memproses segala proses yang lazim, yang standar, yang normal, yang baik, dan juga sesuai dengan kaidah etik penulisan ilmiah yang seharusnya terjadi dibantu oleh dia, si AI tools-nya ini. Jadi supaya kita nggak mengorbankan banyak orang, itu yang pertama, atau membuat susah hidup orang lain. Di sisi yang lain, AI tools ini hadir untuk memudahkan harian atau kerjaan harian kita, asalkan kita tahu persis bagaimana cara menggunakan mereka. Sehingga sebetulnya, kalau saya boleh bilang, AI tools itu tools of liberation. Jadi tools yang memerdekakan seluruh lini tenaga kesehatan, khususnya yang sedang berada di dalam ranah pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, atau mungkin di bidang kesehatan yang lain. Tentunya juga bisa sih, di fakultas yang lain juga bisa. Hanya saja mungkin nanti topiknya agak dikit berbeda pastinya. Jadi, sebagai prolog, itu tadi saya sampaikan.
Kenapa kok saya bisa beri prolog itu? Bahwa ada penelitian dari UC Berkeley, ternyata pada proses standarnya seseorang untuk berpikir, menulis proposal, menulis hasil risetnya, lalu juga ada mungkin penelitian kan nggak selalu mulus ya, ada pengulangannya, ada mungkin perbandingannya dan lain sebagainya, ternyata angka-angka yang keluar itu seperti ini. Rata-rata menurut studi dari Institute of International Studies di UC Berkeley, ideation atau mungkin cari ide itu kebanyakan orang itu rata-rata membutuhkan waktu setengah jam sampai 1 jam untuk mikir nyari ide. Lalu untuk nulis proposal, itu antara 30 sampai 120 hari itu baru menulis proposal penelitiannya atau rencana penelitiannya. Pelaksanaan penelitiannya di 365 hari setahunan sampai mungkin bisa jadi 2 tahun melakukan risetnya. Lalu tibalah mereka di masa menulis scientific writing-nya. Butuh waktu paling cepat 7 hari, semingguan. Ada juga yang sampai mungkin 10, 12 bulan atau 11 bulan. Saking memang banyak sekali hal-hal detail yang perlu disampaikan. Nah, berbekal dari kelamaannya seperti ini, seringkali penulis itu atau mungkin periset atau bisa dibilang saintis ya, para saintis itu saya harus gimana nih ya untuk menghasilkan sebuah naskah yang baik, tapi juga nggak ganggu kerjaan saya seharian. Karena kerjaan saya juga mungkin nggak cuma nulis gitu kan. Nah ini ada terms yang digunakan oleh COPE, Committee on Publication Ethics. Jadi jangan sampai kita melakukan yang ada di gambar yang di bawah ini. Jadi ini setan nih ceritanya. Jangan sampai kita sebagai akademisi, khususnya di bidang kedokteran atau di bidang kedokteran gigi itu, kalau ditulis sama COPE, di sini kami kutip, jangan sampai kita melakukan yang namanya asymmetrical academic collaboration atau ghost authorship. Jadi kalau saya boleh bacakan, asymmetrical academic collaboration di sini adalah euphemistic term for unequal writing partnership. Jadi ada satu orang itu kerjanya paling banyak, nulisnya banyak banget gitu ya, tapi yang ditulis nama orang lain. Itu asymmetrical academic collaboration. Itu sudah diindikasi sama COPE sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum AI datang. Lalu ada yang kedua yang namanya ghost authorship. Situation di mana seseorang itu membuat significant contribution. Jadi kontribusinya banyak banget sebetulnya dia untuk menulis scientific manuscript. Tapi namanya nggak dimasukin sama sekali. Nah ini lebih kejam. Jadi benar-benar kayak ghost. Dia di belakang banget gitu loh. Bahkan mungkin nggak kelihatan. Yang ditulis adalah nama orang lain. Nah ini yang nggak oke. Ini terjadi banyaknya mungkin karena Cope dulu menulis ini mungkin bisa jadi ya belum ada AI. Ya ini adalah bisa dibilang tantangan ya. Tantangan yang bisa saja terjadi di sekeliling kita karena kita merasa kesibukan kita mungkin bukan cuma menulis. Sehingga sarannya adalah collaborative writing yang di atas ini. Dari penulisan ide sampai penulisan final script, ya satu tim tuh semuanya harus terlibat idealnya. Dan rata-rata collaborative writing ini kalau benar-benar dikerjakan secara simultan, itu bisa mencapai 180 hari. Paling cepat kita punya naskah yang siap diterbitkan. Nah, yang sekarang yang keren ini adalah rekan-rekan Gen Z nih. Saya justru belajar dari teman-teman mahasiswa yang saya pernah bimbing. Ada yang namanya reactive writing. Ini bisa 5 sampai 7 hari ternyata bisa ngerjainnya dengan cepat karena mereka dibantu dengan ada Google Docs, ada apa namanya Google Sheets juga. Jadi kalau misalnya mereka pengen nulis tuh kadang-kadang nggak perlu janjian kumpul kapan, pokoknya buka Google Docs yang sama kita tulis bareng. Nah di sini kalau 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 saya lihat karena dengan kepiawaiannya Gen Z di bidang teknologi, reactive writing ini keren banget. Nah, cuman biasanya tantangannya adalah kalau nggak di-briefing nanti bagian-bagian tertentu yang harusnya udah beres ternyata diganti sama temennya atau mungkin ada beberapa paragraf yang kalau nggak dikasih outline dulu dia nanti bisa apa namanya eh, malah mengganggu paragraf yang berikutnya. Untuk pertanyaannya nanti ya setelah diskusi saya persilahkan. Baik, saya lanjutkan.
ini yang mungkin diindikasi sama Coop, jangan sampai kita melakukan yang di Hell version ini, jadi mungkin yang bagus yang di sini aja. Cuman pesannya adalah di antara keduanya, antara collaborative writing dan juga reactive writing, ini ya kadang-kadang harus menyesuaikan juga di waktu-waktu di sela-sela waktu kesibukan kita. Sehingga masih ada tantangan ya, apakah waktunya cocok ataupun waktunya eh, ketemu antara kesibukan satu penulis dengan penulis yang lainnya, apalagi kalau penulisnya banyak. Nah, dengan tantangan seperti itu, strategic objektif pada malam hari ini adalah kita harus mampu untuk membuat diri kita sendiri utamanya itu memiliki semangat scientific writing yang arahnya ke arah leadership. Jadi kalau Anda nanti memiliki skill ini, AI-nya pastikan posisinya hanya sebagai konduktor. Jadi sebagai penata arah, penata laku, atau penata outline dan sebagainya ya. Jadi tidak diposisikan sebagai justru malah objek yang Anda exploit untuk menulis naskah. Yang kedua, writer experience excellence-nya ini sebetulnya tantangannya adalah tidak semua AI itu di masing-masing penulis itu akan berfungsi dengan baik. Apabila si usernya sendiri itu mungkin kurang memiliki basic dalam penulisan ilmiahnya. Maka dari itu malam hari ini mungkin agak cukup banyak ya slide-nya. Saya akan membekali bekalnya dulu. Sementara nanti setelah sesi ini selesai, di kemudian hari silahkan bisa melanjutkan penulisannya di hari-hari Anda dengan bantuan chatbot yang akan saya beri free untuk seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Lalu yang ketiga, nanti kita akan lihat ada operational efisiensi yang bisa dilakukan, yang tadinya rasanya kayak lama banget ya, antara 90 hari bisa menjadi hanya 7 hari. Gimana tuh caranya? Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah alat-alat yang biasa saya gunakan, tools-tools AI yang biasa kami gunakan juga, Prof, Dokter, dan rekan-rekan sekalian, di mana ada mulai dari tahapan pencarian ide, strategi draftingnya, terus kalau kita mau memperbaiki grammar dan textingnya, kita pakai teknologi mana nih ganti-gantiannya, terus sampai ke selecting jurnalnya. Nah, tentunya karena malam hari ini juga waktunya tidak terlalu panjang, jadi saya mungkin akan sebut secara agak cepat ya, dan saya gunakan contoh-contoh di beberapa saja. Jadi mungkin pada malam hari ini rekan-rekan sekalian ada yang sudah biasa ngelihat logo-logo ini dan sudah pakai, bagus, sehingga nanti mungkin bisa mengadop beberapa saran apa yang nanti akan kami sampaikan untuk dilakukan dalam kesehariannya. Ya, saya mungkin belum memperkenalkan diri secara jelas. Ini adalah saya. Saya seorang dosen di bidang ilmu kesehatan gigi masyarakat dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Saya mengajar sejak tahun 2010 di sana, sehingga mungkin kurang lebih 16 ya, 16 atau 15 tahun ini mengajar di sana, di mana pendidikan terakhir saya S3 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga juga, di mana karena saya juga tertarik pada dunia-dunia AI ini dan juga dunia penulisan, beberapa additional coursework saya ambil, seperti untuk penulisan buku international indexing dari Universitas Airlangga, ada juga karena di Indonesia mungkin beberapa do's and don'ts serta beberapa peraturan tentang AI itu masih perlu apa namanya guidance yang lebih rigid. Saya mengambil kurs tentang ACT atau akta untuk penggunaan AI dari Cyberis di Switzerland tahun 2024. Terus dan beberapa kegiatan coursework lain yang sebetulnya agak-agak keluar sih dari bidang kesehatan dan juga kedokteran, tapi ya itu interest saya. Sehingga itu yang menjadikan saya memiliki research interest gabungan dari dua dunia ini. Jadi dunia teknologi digital dan juga kesehatan secara umum di masyarakat. Saya mengajar di KGM Universitas Airlangga sejak 2010, lalu saya juga beberapa kali menjabat di beberapa posisi yang terkait dengan kebutuhan digital dan juga kesehatan masyarakat secara umum.
Saya sempat menjadi data analyst juga di program internship Dokter Gigi Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan beberapa hal penting juga saya lakukan di PDGI Surabaya, di Persatuan Dokter Gigi Indonesia bagian Surabaya, di Rumah Sakit Universitas Airlangga, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Rumah Sakit Universitas Airlangga juga, dan beberapa certified professional writing yang saya miliki. Jadi saya juga udah uh, ikut sertifikasi dari BNSP itu mulai dari 2021 kaitannya dengan penulisan. Nah, untuk yang digital pada malam hari ini saya share. Nah, ini adalah rekan-rekan kami dari Universitas Airlangga, dari Fakultas Kedokteran Gigi, khususnya di Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat. Beliau-beliau ini adalah guru-guru saya dan juga partner-partner saya dalam menulis, sehingga nanti untuk rekan-rekan yang penasaran kegiatan-kegiatan kami di fakultas seperti apa, bisa melihat website kami di seperti tertera di sini. Mungkin nanti filenya juga saya bisa share. Atau penasaran sama saya, boleh lihat dari beberapa link di sini. Ada di Scopus ID, di Sinta juga ada, dan mungkin ada yang pengen kepo keseharian saya ya di Instagram, mungkin di situ. Nah, apa yang akan saya sampaikan malam hari ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari silabus yang ada di bidang kami, di Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Nah, ini paling baru silabus yang akan kami gunakan di semester ini, di mana nomor 1 sampai 4-nya ini adalah basic ya, basic yang kita bisa sadur pada malam hari ini, yang tentunya sebenarnya tidak hanya di S1, tapi di S2, di S3 spesialis, ketika dia menulis karya tulis ilmiah, itu basicnya ya di sini. Pasti ada pengantar Medpen, konsep dasar penelitian ilmiah, EBD, Evidence Based Dentistry, piramida evidence, PICO, menentukan masalah penelitian, latar belakangnya gimana, dan seterusnya. Sampai ke literatur review. Gimana cari literaturnya, citasi, paraphrasing, daftar pustaka, dan mencegah plagiarismenya gimana. Nah, itu yang sebetulnya poin 1 sampai 4 ini yang kami lakukan di fakultas, dan saya yakin di fakultas yang lain, di kedokteran gigi atau di kedokteran juga melakukan hal yang sama di silabusnya. Sehingga kalau saya boleh saran untuk rekan-rekan mahasiswa atau mungkin adik-adik mahasiswa yang sekarang baru bergabung, pastikan Anda datang ya pada saat kuliah ini dan juga hafal gitu ya materi-materi yang disampaikan karena basicnya di sana. Sebelum menggunakan AI atau dibantu sama AI untuk menulis, pastikan Anda ngerti dulu di dalamnya seperti apa. Nah, pada malam hari ini kalau belum ngerti-ngerti banget atau mungkin perlu di-refresh, ya ada beberapa tahapan yang nanti kita akan coba recall sedikit demi sedikit supaya nanti pada saat mengikuti tahapan-tahapan pembuatan naskahnya tidak terlalu bingung-bingung banget. Maaf, mungkin saya bahasanya agak campur-campur ya antara formal dan juga casual. Nah, ini salah satu contoh nih sebelum kita mulai. Uh, ada hal yang bisa kenotis sebetulnya setiap kali kalau orang tuh menulis naskah tapi auto-generate, auto-copy, dan lain sebagainya, taruh di docs, dan lain sebagainya. Itu nggak hanya berbahaya di dunia penulisan ilmiah ternyata. Ternyata untuk captioning di Instagram saja, untuk orang mungkin jualan apa, dan lain sebagainya ya, mau memberitahu produk, dan lain sebagainya, dia selalu nulisnya ada gininya nih. Tentu, berikut caption yang lebih profesional, akademik, dan tetap menjual untuk poster, bla 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 bla. Ini kalau nggak hati-hati copy paste tuh kayak gini, ketahuan banget gitu kan. Dan biasanya kalau udah masuk ke ranah akademis nih, atau ada dosen yang membaca dan lain sebagainya, dan ini dilakukan oleh mahasiswa, wah udah habis deh riwayatnya itu sebetulnya. Jadi bakal ditanyain macam-macam itu, mulai dari ide, mulai dari penarikan masalahnya seperti apa, karena kelihatan banget copy paste. Nah, apa yang kita akan coba lakukan nanti, saya berusaha sejauh mungkin untuk tidak menyarankan auto copy paste atau auto generate dan Anda coba langsung pindahin ke Microsoft Word atau mungkin di word processor yang lain. Ini harus kita hindari ya. Ternyata tidak hanya di ranah ilmiah saja, tapi ternyata untuk captioning seperti ini aja copy paste-nya terlalu terburu-buru sehingga tidak dilakukan plan do check action seperti yang tadi kami sarankan. Nah, ini intermezzo sedikit ya.
Kita mulai, ada tahapan-tahapan yang standar yang bisa dilakukan di systematic literature review sebetulnya. Yang pertama, mungkin ini sifatnya refreshment ya, Prof, Dokter mungkin yang sudah biasa menggunakan, yaitu menggunakan Pico tabelling. Jadi, harus membuat yang namanya tabel Pico. Apa sih tabel Pico itu untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengar? Jadi, ini adalah framework yang membantu seorang penulis atau pelapor atau periset ilmiah ketika akan menulis systematic review itu biasanya mereka sudah langsung menentukan kita pengen nulis di populasi apa, di populasi mana, di passion yang seperti apa. Lalu untuk I-nya, intervention-nya apa sih? Lalu comparison-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Saya yakin apa namanya, pada saat Anda ingin menulis, terutama untuk sistem literatur, systematic review, itu apa namanya, tabel Pico itu pasti sudah pasti ada di kepalanya dulu sebelum membuat sebuah naskah. Nah, kalau sudah punya tabel Pico, mari kita lanjut dengan membuat research protokol. Biasanya kalau kita menulisnya itu untuk tugas akhir ya atau skripsi, tesis atau disertasi, jadinya adalah proposal penelitian. Nah, kalau kita menulis artikelnya aja, sebetulnya secara sederhana dan juga ringkas, kita bisa susun sebuah research protokol. Jadi pada populasi yang tadi kita udah pilih, atau pasien tadi yang kita udah pilih, intervensinya seperti apa, lalu kita pengen bandingin dengan situasi yang mana, dengan outcome yang seperti apa, itu gimana caranya kita memilih naskah-naskah atau riset terhadap literatur-literatur yang akan kita kumpulkan nanti itu, caranya gimana. Nah, itu ditulisnya di dalam research protocol. Biasanya dibantu pakai Prospero. Jadi nanti saya tunjukkan juga caranya gimana. Barulah habis itu kita cari literaturnya. Biasanya dulu menggunakan Boolean operator. Ada pakai AND, pakai OR, dan seterusnya ya. Jadi ada alat-alat yang kita pakai dengan kata-kata seperti ini untuk melihat naskah-naskah mana saja yang kita bisa pilih, baik itu di PubMed, Scopus, atau Cochrane, atau databases yang lain. Nah, nyari naskahnya di situ. Karena systematic literature review itu kan sebetulnya kayak semacam awalan buat seorang peneliti itu kalau mau melakukan penelitian secara definitif, sudah baca apa aja sih di dunia gitu loh. Terus yang terjadi di dunia, topik-topik yang kita pengen sasar ini, orang-orang sudah pada neliti seperti apa. Nah, SLR itu arahnya ke sana. Jadi kita mencoba melihat latest research di dunia itu sebetulnya sudah mengerucut ke arah mana di rencana atau topik yang kita pengen tuliskan. Itu 3 tahap yang pertama. Kita coba yuk mulai dari Pico tabelling. Misalnya kita pengen meneliti tentang clinical outcomes of temporomandibular joint arthrocentesis under different anesthetic approaches. Kita pengen bikin systematic review tentang itu. Nah, kalau kita sudah punya judul, sederhananya, ini mungkin judul bebas ya, bisa apapun. Kalau saya boleh saran, Prof dan Dokter, atau mungkin adik-adik sekalian, kalau sudah punya topik atau punya judul, yang pertama harus dilakukan adalah membuat review question. Kira-kira pengen nyari apa sih? Gitu loh. Dengan judul ini tuh pengen lihat apa, pengen bandingin apa, pengen lihat hubungan apa, dan lain sebagainya. Nah, karena dengan modal dua ini tadi, ada review title dan juga review question di sini, nanti akan memudahkan Anda untuk melanjutkan proses-proses berikutnya di AI tools. Jadi udah rigid dulu. Jangan sekali-kali memulai mencari naskah kalau topiknya belum final. Jadi pastikan dulu rekan-rekan punya ide yang matang. Nah, caranya gimana? Sebelum kita punya tabel seperti ini nih, sudah pasti populasinya, sudah pasti intervensinya, sudah pasti komparatornya, dan lain sebagainya. Biasanya kita itu harus baca-baca, harus mengumpulkan banyak naskah yang relate dengan judul yang tadi kita inginkan. Jadi kurang lebih seperti ini di working title-nya. Nah, barulah kita nanti bisa memastikan populasi mana ya yang belum diteliti.
Atau populasi mana ya yang harusnya diteliti lebih lanjut? Lalu intervensi apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang? Yang belum mana? Atau ada yang sudah, tapi ternyata masih gagal, atau masih kurang didalami lagi, atau masih kurang datanya. Nah, terus habis itu dibandingin sama apa nih enaknya? Dengan penyakit yang berbeda, kasus yang sama tapi beda gender misalnya, atau mungkin beda benua, atau beda negara, beda ras. Lalu kita pengen lihat primary outcome-nya apa, secondary outcome-nya apa, study design-nya seperti apa. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita tanyain dulu kepada diri kita sendiri. Yang pertama, itu kita pengen nyari apa ya dari semua yang kita pernah temui sebelumnya. Kesannya kayak ribet ya, padahal sebenarnya gampang. Nah, barulah kalau misalnya udah punya Pico table seperti tadi, maka lanjutkan dengan membuat research protocol. Sederhananya, kalau kita udah brainstorming, jadi tabel Pico tadi sebetulnya adalah tabel brainstorming ya. Tabel brainstorming untuk melakukan stepping menuju ke bagian penulisan proposal atau mungkin research protokol yang ada di depan nanti. Nah, kalau kita udah punya ide-ide liar banyak banget, sudah punya data sangat banyak sekali, sudah baca ini, itu, dan lain sebagainya, nah tuangkan dalam bentuk research protokol atau stepping untuk mencari naskahnya. Biasanya kalau bingung, duh gimana ya caranya nulis research protokol, bisa download di sini. Ada yang namanya Prospero. Ini ada panduannya, jadi bisa meregisterkan reviewnya kita sekalian. Nah, nanti bisa masuk ke Prospero homepage di sini. Barulah nanti ketika kita sudah punya research protokol, baru dituliskan di PubMed-nya. Ini apa yang saya sampaikan dari awal sampai depan tadi memang basic knowledge-nya dulu ya. Jadi belum pakai AI-nya, belum. Nanti saya akan sampaikan pakai AI-nya. Kira-kira AI-nya nanti akan membantu atau mengasistensi kita di part yang mana. Karena terus terang dari beberapa step ini tadi aja, itu sudah memakan waktu kalau kita tidak dibantu oleh AI. Dulu-dulu saya juga menulis, makanya saya kalau dilihat di apa namanya indeksnya Sinta atau di Scopus, indeks saya masih kecil. Karena beberapa tahun ke belakang ini belum ada AI. Nulis itu sangat-sangat harus menyediakan waktu luang banget, ketemu sama ini sama itu, dan lain sebagainya, kesibukan ini yang ganggu, dan lain sebagainya. Sehingga konsentrasinya sangat-sangat nggak enak. Tapi karena sekarang sudah ada AI, ya saya berjanji sama diri saya sendiri sih, ya harus lebih produktif lagi. Karena waktunya akan sangat terbantu ketika kita tahu, oh fase ini bisa dibantu sama AI. Nah, literatur search nanti teman-teman atau rekan-rekan sekalian, Prof dan Dokter sekalian bisa banyak tempat ya, sebetulnya bisa dicari di PubMed, seperti yang kita biasa lakukan, ada juga sekarang ada di Scopus homepage, atau mungkin bisa juga langsung ke Cochrane Library, bisa. Dok, nanti pakai AI-nya juga ke sini. Iya, tetap ke sini dengan step yang sama kok. Jadi nggak otomatis tuh masuk ke ChatGPT, langsung bikinin dong saya systematic literature review judulnya ini, sesuaikan dengan naskahnya ini. Jadi nggak jadi, tapi ya kita lihat aja kualitasnya seperti apa. Nah, apa yang saya sampaikan malam hari ini tidak menganjurkan sama sekali untuk itu. Nah, kalau sudah ada tiga tahapan lagi, tiga tahapan tadi, mohon maaf, maka setelah kita udah ketemu artikel-artikel yang bagus atau yang sudah terseleksi, terfiltrasi untuk keinginan yang kita akan lanjutkan sebagai review, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan artikel screening. Apa aja ya yang bisa masuk stage satunya, misalnya karena kita di multiple database, bisa jadi duplikat-duplikatnya di antara satu database sama database yang lain ternyata sama nih, yaitu kita buang dulu gitu kan ya. Kalau systematic review kan harus seperti itu. Terus judul-judulnya, ada judul yang ternyata begitu keambil, judulnya ternyata pada penelitiannya hewan nih misalnya, atau penelitiannya ini ternyata tidak sesuai dengan skop apa namanya desain penelitian yang kita cari misalnya. Kita pengennya longitudinal research, ternyata yang apa namanya didapat dari database ternyata ada yang masuk yang cross sectional misalnya. Kita pengen buang yang cross sectional, ya udah dibuang dulu gitu loh. Itu dari title dan abstraknya aja. Dan stage 2 screening biasanya read the full text. Nah ini nih, ini yang paling sering makan waktu. Kita harus baca, beneran baca. Yang udah pass dari stage 1
harus dibaca di stage 2. Masuk nggak nih di kriteria inklusi sama eksklusi yang kita punya? Nah, proses nomor 4 ini yang biasanya makan waktu banyak. Kalau ditambah sama nomor 5, tambah lama lagi. Jadi ada resiko biasnya, kita juga bisa bandingin. Atau kita kasih critical appraisal yang benar di situ. Jadi kan harus baca. Nah, kalau misalnya harus baca, otomatis waktunya gimana? Kalau waktunya ternyata ada, ya silahkan. Tapi kalau misalnya belum, kita harus dikejar deadline, harus ada waktu yang terbit di bulan apa gitu ya, terdekat, ya otomatis nggak ada jalan lain selain dibantu sama AI untuk mempercepat proses ini. Bukan menulis naskah ya, sekali lagi saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan nggak disalahartikan oleh rekan-rekan sekalian bahwa, oh ini ternyata pelatihan untuk membuat naskah supaya lebih cepat jadi besok selesai. Nah, itu nggak bisa ya, Prof, Dokter, dan adik-adik, nggak gitu caranya. Caranya ya tetap mengikuti kaidah yang benar di proses-proses antaranya ini loh yang mungkin bisa di boost up dengan beberapa step di tools AI yang nanti akan kita gunakan. Berikutnya membuat data extraction. Ada collect essential information from each article using a uniform data extraction. Jadi kalau misalnya kita udah nemu nih naskah yang apa namanya udah bisa menurut kita oke untuk dipakai, ya biasanya kita buatin tabel kan. Autornya siapa, tahun berapa, study desainnya gimana, sampel atau populasinya karakteristiknya seperti apa, intervensi apa yang dia lakukan. Ya sesuai dengan tabel Pico tadi dan juga kriteria inklusi yang kita pakai atau eksklusi yang kita pilih gitu kan. Terus data-data numeriknya gimana, signifikansinya gimana sebagai findings dan juga outcomes yang dia dapat. Biasanya kan kita susun tuh jadi tabel. Nah, itu dilakukan di tahap data extraction. Nah, hampir selesai nih untuk pembekalannya, untuk basicnya atau reminder atau mungkin recall informasi atau mungkin ilmu yang pernah didapat. Habis tabelnya sudah punya, berarti kita tinggal mensintesis data dan juga menganalisis. Jadi dari apa yang sudah diekstrak, tabel yang sudah dibentuk, itu kita ingin menulis ini sebagai hasil dan juga dibahas. Nah, tentunya pada saat membahas, seperti umumnya menulis Systematic Literature Review atau SLR, pasti pada saat proses drafting, arahnya nggak mungkin nggak dipandu sama Prisma base report writing-nya. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa tahu, ada sebuah tabel Prisma atau mungkin Prisma workflow yang digambar dulu harusnya, yang menjadi bukti bahwa apa yang Anda lakukan, naskah-naskah yang terkumpul ini itu disaring secara sistematis. Nah, untuk mensintesis temuannya itu juga memang bersandar pada prismanya, di mana prismanya ini nanti akan menjadi kunci apakah yang Anda lakukan itu betul systematic review atau justru ada beberapa kaidah yang dilompati atau masih kurang. Nah, ini mungkin akan selalu terlewat ketika Anda mengenerate naskah hanya dari ChatGPT, Gemini, Claude langsung, dan sebagainya akhirnya keluar. Dan ini sekaligus menjawab untuk rekan-rekan yang biasanya ikut pelatihan yang kami berikan, Dok, kok ribet banget sih ngasih pelatihannya, urutannya panjang sekali. Kenapa tidak langsung pakai Claude? Kenapa kita tidak ikut sama katanya coach ini, coach itu yang langsung naskahnya jadi gitu kan? Ya karena saya masih menghargai etika penulisan artikel ilmiah khususnya di systematic literature review-nya, gitu aja jawabannya. Kaidah ilmiahnya itu harus kelihatan proses prismanya seperti apa, penarikan naskahnya yang exclude mana, yang include mana, dan lain sebagainya. Yang itu nggak akan terlihat dengan nyata ketika Anda hanya generate dari GPT tiba-tiba, Gemini tiba-tiba, Claude tiba-tiba. Anda hanya memasrahkan seluruhnya kepada objek penderita dalam hal ini ya AI-nya untuk dikerjain gitu kan. Kalau Anda ditanya soal prismanya pasti nggak bisa jawab. Bukan itu yang sedang akan saya sampaikan pada malam ini dan juga beberapa rekan-rekan yang memang sudah banyak berkecimpung di penulisan artikel ilmiah dengan asistensi AI. Pasti tidak auto-generate. Yuk kita mulai sekarang. Setelah pembekalan itu tadi, kita coba yuk dari part pengambilan ide, drafting strategi, grammarnya, dan juga pilih-pilih jurnalnya
kita kirim kemana ya, cocoknya seperti itu. Yuk kita mulai dari awal. Sebetulnya pada malam hari ini saya menganggap peserta yang hadir di sesi ini adalah mereka yang memang akademisi ya. Itu kalau nggak mahasiswa ya dosen. Sehingga pilihannya ada dua, mau membuat naskah dari nol atau sudah punya draft naskah atau draft skripsi atau draft tesis atau draft disertasi yang nanti akan diubah atau bukan diubah sih, ditransformasikan SLR-nya seperti apa. Sistematik literatur review yang terkait dengan apa yang sudah pernah ditulis sebagai tesis, skripsi atau disertasi, tapi belum jadi artikel, kita pengen terbitin SLR-nya dulu, caranya gimana sih? Nah, ini ada dua pilihan. Ada yang bikin dari nol, atau yang sudah punya resources. Kita anggap bikin dari nol dulu deh. Biasanya, saya nggak jauh-jauh untuk cari ide itu dari tools AI yang pertama, yaitu dari konsensus. Jadi tadi kan banyak pilihan ya di sebelumnya. Saya biasanya dua pilihan sih, kalau nggak Scopus AI ya konsensus. Scopus AI itu baru bisa saya akses kalau saya berada di lingkungan kampus, karena mungkin biaya-biaya institusionalnya sudah di cover sama kampus ya, sehingga saya hanya bisa pakai local network di sana. Jadi kalau di kampus saya biasanya nyari-nyari ide dengan buka Scopus ID, Scopus AI dengan Scopus ID saya. Namun ketika keluar dari kampus sebenarnya ada tools lain yang juga bagus. Dia bisa ngambil file-file rujukan dari Wiley, Taylor Francis, Sage, terus ada AAS, banyak banget. Dan ini saya sangat rekom banget untuk rekan-rekan sekalian kalau misalnya mau nyari ide, bisa buka konsensus dulu, lalu cari-cari ide di sana. Nah, gimana tuh caranya? Kayak gini, misalnya, wah ini sangat kecil sekali ya ternyata. Mudah-mudahan nanti kelihatan kalau ada filenya saya bisa share nanti ke panitia. Misalnya di sini, saya menanyakan apakah ada korelasi antara aktivitas work from cafe dengan snacking habit di dewasa muda. Tadinya saya berpikir, karena saya juga sering ya kerja di cafe gitu ya, ngerjain macam-macam termasuk penulisan ilmiah seperti ini, saya jadi punya rasa penasaran. Karena ide itu munculnya nggak hanya lewat Scopus AI atau lewat konsensus sih sebetulnya, bisa jadi kita dengan mengamati sekeliling juga bisa. Saya penasaran sama orang-orang yang mungkin duduk berjam-jam sambil snacking, sambil ngopi, mungkin ya, sambil gulanya ya nggak tahu lah masuk berapa. Ada hubungannya nggak ya dengan banyaknya karies yang mereka miliki atau gigi berlubangnya? Hingga saya nanya dari konsensus, udah ada belum ya yang neliti kayak gini? Saya tulis di sini, is there any correlation between activities from cafe with cardiogenic snacking habits in young adults? Ternyata udah banyak yang neliti ini, 2,9 juta naskah di dunia menulis itu. Nah, penasarannya adalah yang belum dibahas apa ya? Nah, biasanya kita kan cari gap seperti itu tuh ya. Nah, kalau kita pengen tahu cari gapnya seperti itu, berarti nanti teman-teman atau rekan-rekan prof dan dokter sekalian itu bisa melakukan apa namanya skimming atau baca cepat dari abstrak dan lain sebagainya. Di sini bisa memilih kira-kira yang bisa dilakukan di Indonesia atau mungkin kalau saya sekarang di Surabaya yang belum dilakukan apa saja ya. Nah, lalu dari situ Anda mungkin punya ide, oh saya pakai ini aja deh, baru idenya. Nah, kalau udah biasanya habis itu penasaran. Karena kalau kita nulis jurnal itu biasanya ada tujuan ya, tujuan jurnalnya kita pengen kemana. Nah, jurnal yang dipilih ini dengan judul yang kita tadi dapat idenya dari konsensus dan juga di sintesis pakai rencana penelitian kita, cocoknya kepake ke jurnal yang dari publisher mana ya. Nah, caranya dengan kita masuk ke JANE sebetulnya. Nanti bisa dipakai di sini, bisa diklik juga nih janebiosemantics.org. Habis diklik, kita tinggal copy dan taruh nama judul penelitian kita di sini. Nah, nanti ini saya pakai contoh penelitian saya yang memang saya lakukan, yang sedang saya apa namanya susun beberapa bulan yang lalu. Saya pakai judul Mapping the Visibility and Emergent Need for AI Assisted Rapid Mass Dental Caries Screening in Indonesia.
Jadi saya pengen lihat eh, kalau judul ini kira-kira di jurnal mana sih yang laku, yang nerima gitu. Akhirnya ternyata kelihatan. Oh, ada nih. Ada yang dari BMC, ada yang dari Evidence Based Dentistry, ada yang European Journal of Dentistry. Nah, biasanya yang saya pilih yang influence-nya atau impact-nya gede-gede. Misalnya nih, saya pilih salah satu di tempatnya BMC Medical Research Methodology. Nah, ini angkanya 1,5. Nah, di sini ada judul yang mirip-mirip nih, Applying a Novel Approach to Scoping Review Incorporating Artificial Intelligence. Tapi untuk di kasus gonore. Nah, yang untuk karies berarti ya dengan judul yang mirip-mirip, kira-kira nanti bisa ya disubmit ke sini. Tujuannya apa sih selecting journal ini? Karena kita nanti akan milih guideline-nya. Karena setiap publisher atau mungkin jurnal kan batang tubuhnya kadang-kadang bervariasi ya. Nah, kita daripada bingung nanti outline-nya seperti apa, ya mending kita cari jurnalnya dulu setelah kita sudah punya judul atau topik yang rigid. Nah, tujuannya supaya kita punya author guideline-nya. Nah, ada juga dengan cara yang lain sih. Kita lihat di Springer Nature Link misalnya. Kita masukkan judulnya kita tadi. Kalau tadi kan pakai Gen ya, kita pakai linknya Springer Nature. Masukkan aja ke sini title-nya. Terus kita klik Find Journals dengan judul yang sama. Biasanya juga nanti bisa keluar nih. Ada yang di British Dental Journal, ada yang BDC Team, ada BDJ Open. Jadi nanti karena jurnalnya udah kelihatan yang nerima dengan topik-topik kurang lebih seperti itu, maka kita bisa klik dari salah satu publishernya untuk mendownload author guidelines-nya atau membaca author guidelines-nya. Nah, ini pentingnya kenapa fase dengan kaidah yang flow-nya benar itu perlu dilakukan oleh para peneliti itu atau para penulis ini adalah ya supaya kita tidak menggampangkan dengan adanya AI kita bisa tahu dia tiba-tiba di-generate juga beres. Ternyata di-generate beres itu nanti mau submit pun harus nabrak ini loh, harus ngikuti guideline yang dikasih oleh masing-masing publisher. Di mana nanti Anda juga otomatis harus ngelihat lagi dari hasil generating si naskahnya ini emangnya udah sesuai ya dengan guideline yang masing-masing dicari. Jangan-jangan enggak. Kalau misalnya enggak, ngulang lagi dong prosesnya, kan capek malah. Jadi kalau saya boleh saran, ya urutannya kayak gini tadi. Begitu udah punya Pico, terus habis itu punya topik fix, terus dan selanjutnya sesuai dengan kaidah yang sudah diajarkan sebagai basic knowledge-nya di, ya saya yakin di seluruh fakultas kedokteran dan kedokteran gigi diajarin, kita tetap menggunakan proses itu. Ini belum kena AI-nya loh ini. Normalnya masih ada ke sana. Nah, kalau kita sudah punya guideline-nya, atau ternyata guideline-nya belum menceritakan detail-detail amat, outline-nya juga kita nggak ngerti, sebetulnya kita tinggal masuk ke sini aja. Ada yang namanya Equator Network. Kita tinggal klik yang di bagian Systematic Reviews. Nah, ini ada outline Prisma yang kita bisa download. Dia nanti akan ngasih guideline. Apa aja sih struktur yang perlu ditulis mulai dari judul, mulai dari latar belakang, abstraksi, keywords, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang memang gitu ya. Di jurnal atau publisher luar itu, author guideline-nya ya nggak detail-detail amat. Justru kalau di Indonesia itu enaknya di publisher-publisher yang terindeks sama Sinta tuh, mereka ngasih guideline tuh cukup, menurut saya lebih detail daripada yang di luar kadang-kadang. Yang di luar tuh kadang-kadang dia hanya brief informasi saja, tapi secara teknis kita nggak dibantu atau dipandu. Sehingga kalau kita pengen nyari panduannya, kalau misalnya bingung, ambil aja standarnya dari Equator Network, kita tinggal klik outline dari systematic review-nya. Nah, ini alat-alat masih belum AI ya, masih belum AI yang kita bisa pakai untuk mengawali proses menulis SLR. Tujuannya apa? Yang ini untuk membuat manuskrip arsitektur atau kita membuat batang tubuh anatomis dari si naskahnya. Karena tadi baru jadi judul ya, baru jadi topik, belum jadi isinya. Lihat proses ini, kalau yang tadi saya ceritakan soal generate langsung dari AI atau dari tools AI itu, mereka-mereka mungkin sering notice ya,
ada chain of thoughts yang dilakukan oleh si AI-nya. Jadi sekarang dia melakukan apa, lagi proses apa segala macam tuh kadang-kadang di layar kita kelihatan. Oh, sekarang dia lagi baca ini, dia lagi ngumpulin ini dan lain sebagainya. Nah, proses ini nih loh yang harusnya tidak dilakukan oleh AI tools-nya. Tapi Anda yang lakukan kayak gini. Mulai dari nentuin topik sampai batang tubuhnya seperti apa. Ini kita dulu gitu loh. Jadi jangan dilakukan di AI-nya dulu. Dok kan tapi AI tools-nya enak gitu loh, cepet gitu loh. Jadi bisa selesai cepet. Ya sudahlah. Ya nggak apa-apa. Anda masih pengen yakin dengan keyakinan Anda itu dan pengen tetap di situ, ya do it gitu. Mungkin bagus untuk Anda, tapi belum tentu bagus untuk yang membaca atau yang akan menerbitkan naskah Anda gitu kan. Karena kualitas lagi-lagi akan dibaca. Jadi hati-hati di sana. Oke, biasanya di Equator Network kalau kita udah pilih yang di systematic review, itu bisa di-download tuh, gratis lagi. Doc, format doc boleh, format PDF boleh, dia kasih macam-macam. Itu kita bakal dipandu, title tuh harusnya kayak gimana, abstract tuh gimana, introduction tuh gimana, methods apa saja yang perlu ditulis, lengkap sekali. Ini anatomi yang bagus, itu baru systematic review. Kalau Anda nanti nulis original artikel dan sebagainya, ada lagi panduannya. Nah, nanti bisa di-download untuk jadi panduan Anda untuk menyusun batang tubuhnya. Publisher udah dapat, judul udah punya, outline batang tubuhnya sudah ada, oke kita lanjut. Kadang-kadang kalau kita pengen yang lebih advance, dia tuh nawarin, kalau di systematic review itu ada dua format, ada yang format standar, yang tadi, ada yang format yang dengan expanded content. Ini kadang-kadang untuk penerbit-penerbit yang udah scopusnya level 1, 2 gitu, suka agak lebih dalam ya pembahasannya. Nah, Anda bisa download yang Prisma Expanded Checklist. Jadi nanti lebih rigid lagi, tulisannya lebih dipandu lebih apa ya, lebih dalam lah ya, gampangannya seperti itu. Nah, sekarang kita baru mulai pakai AI-nya setelah setengah jam atau mungkin hampir 40 menit saya cerita. Nah, drafting strateginya di tahap ketiga ini apa yang kita bisa lakukan? Yang saya coba dari seluruh AI tools yang saya pakai, mulai dari pertama kali saya workshop sampai hari ini, saya nggak pernah pakai yang berbayar. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, ini semua bisa dipakai, nggak pakai bayar juga boleh. Nggak ada hack-hackan, nggak ada apa ya, modalnya cuma pakai daftar akun lah, udah gitu aja. Dok, tapi kalau berbayar kan lebih bagus. Boleh. Sebenarnya bukan bagus sih, sebenarnya ya cuma memperluas token aja. Terus juga rasanya sih capability-nya nggak jauh beda. Tinggal promptingnya dan juga tujuannya serta orkestrasinya yang mungkin justru akan apa ya, memperbagus kualitas dari outputnya yang dimiliki sama si masing-masing AI. Nah, untuk drafting strategi yang pertama, karena kita asumsikan tadi kita sudah punya batang tubuhnya dari Prisma, nah terus kita juga punya ide di mana kalau kita punya research protokol tadi sudah jadi dari Prospero, urutannya seperti apa, sebetulnya 3 file itu yang diupload di ChatGPT. Kalau di sini saya kasih contoh, kita asumsikan di sini ada rekan-rekan mahasiswa, mungkin yang S1, S2, ataupun S3, ataupun yang spesialis, ketika akan menulis, duh, saya perlu luaran 2 nih, tapi penelitian saya kan cuma 1. Nah, Anda tuh sebetulnya bisa loh menerbitkan irisan yang namanya Systematic Literature Review, namun idenya berasal dari tinjauan pustaka Anda di bab 2. Sehingga saya sering bilang juga di teman-teman di fakultas tuh, adik-adik S1 atau S2 atau S3 itu, proposal Anda itu memiliki satu perpustakaan kecil yang ada di bab 2, di mana Anda memilih naskah di bab 2 itu kan sejalan dengan apa yang Anda susun sebagai ide. Sejalan dengan apa yang Anda susun sebagai bab 3 yang mendasari penelitian definitif Anda. Di mana di penelitian definitif Anda itu sebetulnya nggak akan jalan kalau landasan teoritiknya atau landasan bacaannya itu nggak bagus. Nah, dari situlah idenya keluar. Ya ini boleh nih disusun sebagai systematic literature review. Caranya gimana? Masukin aja dulu proposal skripsinya,
atau mungkin bab 2-nya aja juga boleh, tapi kalau saya boleh saran sih masukin semuanya, supaya nanti AI-nya bisa ngelihat, oh ternyata flow-nya dari bab 1 sampai ke bab 4-nya seperti apa. Nah, kita pengen sambungin itu ke batang tubuhnya Prisma. Gimana caranya? Ya udah, dimasukkan aja 3 file ini pertama, lalu tuliskan seperti ini. Mungkin rekan-rekan pernah ada pada ikut kelas apapun lah ya, AI yang writing online-online gitu. Terus ada anjuran untuk menulis prompt itu harus ada role-nya, harus ada konteksnya, harus ada instruction, harus ada arahan-arahan detail yang lainnya. Ya, saya sih setuju-setuju aja karena prompting itu konsepnya ya kalau semakin detail dia akan semakin rigid dalam membuat luaran dari responnya dia. Nah, kalau saya di sini sih sederhana aja, bikin aja seperti ini. Anda adalah seorang pakar penulisan systematic review, bidang studi Anda adalah apa, sebutkan, Anda diminta menyusun research question dulu, karena tadi saya tulis di depan ya, untuk mencari sebuah topik berlanjut itu, ya research questionnya apa dulu, atau kalau bahasa sederhananya adalah rumusan masalah. Berdasarkan bab berapa, misalnya kita pengen minta dia ngeliat bab 1 atau bab 3, tulis. Berdasarkan teori dan metode dari siapa, buat jangan satu research questionnya karena mungkin nanti kita akan cari beberapa kali kalau misalnya ternyata naskahnya nggak ada dan buat dalam tabel. Nanti boleh dikopas atau boleh ditiru sebetulnya, tapi boleh juga dikembangin. Nah, tinggal taruh dari sini. Saya tulis sebagai ini. Kalau Anda adalah seorang pakar penulisan systematic review, bidang studi Anda epidemiologi kesehatan gigi, Anda diminta menyusun research question berdasarkan bab 1 atau bab 3, berdasarkan teori apa, saya sebut di sini health belief model, katakan. Buatin 3 opsi research question yang spesifik, relevan, dan tunjukkan celah penelitiannya. Sajikan dalam bentuk tabel. Kadang-kadang biasanya di fase prompting ini yang sering kali males itu rekan-rekan mahasiswa nih. Malesnya bukan berarti orangnya yang males ya. Kadang-kadang kita ngerasa AI-nya udah pinter, jadi kita tulis dikit aja dia udah ngerti. Nah, ini pemahaman yang salah. Jadi jangan males untuk nulis promptnya. Tulis dengan detail. Dia bukan orang yang ahli segala hal atau mesin yang ahli segala hal. Selama instruksi Anda zonk, hasilnya juga akan zonk. Buat secara detail, rigid, dan sesuai dengan kerangka berpikir Anda. Oke? Jadinya seperti ini. Kita punya beberapa research question berbasis health belief model. Nah, research gap-nya apa dan sebagainya. Apa sih tujuannya dari sini? Apa yang akan kita pakai research question-nya jadi kemana? Untuk nyusun ini loh, untuk nyusun PICO-nya sebetulnya. Jadi kita dari rumusan masalah yang ada di sini, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan yang menyambung ide penelitian kita nih. Bagaimana hubungan antara perceived susceptibility, severity, benefit, barriers, efficacy dengan oral health behavior? Ini misalnya judulnya tentang anak stunting ya. Jadi ada sedikit lompat tadi ya. Karena skripsinya ini tadi adalah judulnya stunting. Terus kita coba susun jadi tabel PICO. Sebetulnya ketika kita udah pilih salah satu dari mana tadi ya? Nah, dari salah satu dari research question ini, sebenarnya kita tinggal copy loh. Copy beberapa pertanyaan penelitian ini untuk dipindah ke tools AI yang lain untuk menyusun tabel Pico-nya. Karena ini modal awalnya. Nah, seringkali, kadang-kadang, ya untuk yang belum biasa mungkin ya sering, tapi kalau untuk yang udah biasa, mungkin kadang-kadang lupa. Sebenarnya tabel Pico tuh susunannya kayak gimana ya. Nah, itu boleh download di sini, Prof dan Dokter, healthevidence.org practice tools punyanya McMaster, bisa di-download. Jadi tabel Pico tuh yang rigid seperti apa sih? Ini sama kayak tadi di Equator, jadi ada panduan prismanya, dikasih tahu population diisi apa, intervention diisi apa, dan sebagainya. Nah, ini juga kayak gitu untuk Pico tabling. Download aja dulu kalau misalnya nggak ngerti caranya bikin Pico table atau sudah lupa. Sehingga kita masukin tuh yang kita download dari health evidence ini kan bisa di-download nih, filenya file dokumen nih. Begitu udah di-download, kita balikin lagi ke ChatGPT. Kita masukkan perintahnya seperti ini.
kita pengen punya tabel Pico berdasarkan format tabel HE Tools ini. Research question-nya dari yang 3 ini tadi, mana tuh? Nah, Anda sekalian bisa pilih salah satu untuk dimasukkan ke sini. Mana tadi? Construct hard belief manakah yang paling berhubungan dengan oral health behavior ibu pada anak stunting usia 2-5 tahun yang kena karies gigi? Buatin dong tabel Pico-nya. Begitu udah kita kirim klik, dia keluar Pico-nya. Nah, kalau di sini dia berubah jadi Pico karena ada exposure, bukan intervention. Karena Pico tuh modelnya macam-macam. Nah, kok bisa berubah tiba-tiba, Dok? Ya karena dia punya panmandu yang bagus dari si health evidence ini tadi yang ada dari McMaster University. Seringkali kan gitu, kita lupa ini pakai Pico, Peco, atau mungkin kadang-kadang PCC atau apa ya. Nah, dengan kita sudah mendownload anatominya dari sumber yang bagus, maka dia akan membuat shape yang oke juga pada saat menyusun Pico-nya. Nah, kalau kita pengen lebih detail lagi, kita bisa minta, tolong dong detailing yang population-nya saya pengen nyari di jurnal-jurnal yang database-nya saya akan setuju dengan mesh terms yang kita pakai. Ya, lanjutkan pertanyaannya. Dari Peko yang sudah ada ini, tolong didetailkan dong buat description dari research question-nya masing-masing. Sinonimnya atau free terms-nya apa? Mesh term-nya apa? Kita bisa minta dan akhirnya keluarnya seperti ini. Yang akan kita gunakan di beberapa database naskahnya itu ya dari sini. Mesh term-nya ada parents, mothers, caregivers, dan sebagainya. Kita udah punya. Kadang-kadang kalau dulu kita nentukan keywords ini aja kan di siapa ya dibaca. Yang dibaca di sini, keywords-nya di sini nggak ada dan sebagainya. Itu makan waktu banget. Tapi dengan adanya AI, kita bisa cepat dapat ide-idenya. Dan akhirnya kita punya Peko yang lebih rigid. Oh, kita pilih ini deh. Terus akhirnya kita lanjutkan. Kadang-kadang kalau misalnya AI tools-nya atau GPT-nya lebih sering dipakai untuk discuss, keluarnya kayak gini. Karena saya sering banget discuss-nya sama si AI tools yang saya punya di GPT, akun GPT saya. Akhirnya karena menurut dia populasinya bisa jadi kurang kalau nanti akan dicari di jurnal, dia ngasih saran. Gimana kalau judulnya diubah? Kalau kata kunci stuntingnya dipertahankan Pico, nanti studinya akan sedikit dan sebagainya. Nah, ini terserah Anda. Bisa setuju, bisa enggak. Kalau misalnya enggak, ya Anda discuss lagi sama dia. Ini kalau misalnya saya kurangin, nanti jadinya nggak sesuai dengan bayangan saya atau apa segala macam. Ini tidak harus disetujui. Jadi kadang-kadang nanti ketika menemukan respon yang keluar dari LLM seperti ini, sebenarnya tidak harus selalu dituruti. Yang paling penting adalah antara rencana penelitian Anda atau di proposal atau di research protokolnya itu memang arahnya ke sana atau tidak. Kalau tidak, ya silahkan diubah. Nah, katakan kita udah setuju deh, ambil judul yang tadi. Lalu kita bisa ambil Boolean operatornya di sini tadi ada mass term ya. Kita lihat di sini dulu ada mass term yang ketemu tadi dari tabel. Saya coba balikin dulu ya. Nah, ini kan ada mass term nih. Ini nih bisa kita pakai sebagai bahan untuk nyari naskah yang mirip-mirip atau yang sejalan dengan penelitian yang kita mau. Tentunya ya lewat PubMed. Masukkan satu persatu. Kita biasanya pakai fungsi yang advance di sini ya. Masukkan, dan akhirnya begitu kepilih, karena kita biasanya pakai 5 tahun belakang ya, kita bisa melihat di sini ada berapa result di sini, katakan 23. Nah, jangan lupa kita download dulu. Biasanya kan kita download terus habis itu format CSV-nya kita buka di Excel ya. Kita screeningnya di situ, kita baca satu-satu, kita liatin satu-satu. Nah, apakah kita kan gitu? Tentunya enggak, karena kita dibantu AI. Jangan lupa download dulu dengan file CSV. Nah, karena kita nggak cuma lihat di satu database, ada juga yang di Cochrane, maka lakukan aja ke sini. Jadi ada dengan mass term yang sama, kita coba lihat di Cochrane, dapat berapa naskah ya. Karena kan biasanya kalau untuk systematic literature review itu jauh yang saya
tahu dan alami sih mungkin antara tiga database itulah minimumnya. Kalau bisa 4 atau 5 ya monggo terserah boleh aja. Tapi kalau 2 kayaknya jarang, apalagi satu. Nah, setelah di Cochrane ternyata keluar juga nih. Jangan lupa ini di save juga CSV-nya. Jadi download CSV-nya. CSV-nya itu adalah list reference yang dipakai. Jadi kalau di sini kan dia berhasil menemukan naskahnya nih dalam 5 tahun ketemu berapa nih misalnya mohon maaf nih kayaknya agak kekecilan. Kalau nggak 23, 28. Nah, 23 atau 28 reference ini tadi simpulannya di-download di sini. Jadi ada PubMed Timeline Results by Year untuk naskah ini. Kalau di Cochrane juga gitu. Nanti kalau udah ketemu, dia udah ketemu berapa, kita download file CSV-nya. Kita sudah punya 2 list database. Nah, ternyata tidak hanya di situ aja. Kita bisa juga balik lagi ke konsensus yang tadi. Kita bisa download, tapi kalau kali ini tidak pakai boolean operator kayak ini tadi, atau masternya ditambah boolean operator and, or, dan lain sebagainya, kita cukup nulis judulnya. Atau research question-nya aja. Plus ditambahin beberapa filter. Di mana filter-filter ini bisa dari 5 tahun belakang, atau mungkin penelitian di manusianya, atau penelitiannya hanya di Asia atau di Eropa, Anda bisa kasih filter di situ. Nah, enaknya adalah bisa kita download juga CSV-nya. Jadi, apa yang kita lakukan di 3 tools ini tadi adalah mengumpulkan lembaran-lembaran judul dan juga abstraknya. Karena untuk mencari systematic mencari review mencari literatur dan akan direview secara sistematik, itu kan kita ngumpulin dulu tuh judul sama abstraknya. Begitu udah kekumpul, udah dari 3 tempat, kayaknya menarik nih untuk dilanjutkan. Keluarnya nanti kayak gini nih. Adik-adik, prof, dokter, dan sekalian. Mungkin udah biasa ya, di Excel pasti keluarnya gini, ada judulnya, ada penerbitnya, namanya, dan sebagainya. Ternyata ketemu yang di sini 121. Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Ya kita masukkan saja databases-nya dari mana saja, kita susun ini secara manual ya biasanya. Ini kan Prisma Flow diagram nih. Ini yang saya bilang wajib ada untuk systematic literature review. Nah, gimana caranya? Download aja sebetulnya. Prisma Flow diagram itu ada format gratisnya kok di linknya di sini nanti. Untuk di PPT saya nanti itu bisa diklik. Nanti Prisma Flow diagramnya kita bisa download, isinya ini kita bisa ubah-ubah sendiri di Microsoft Word. Bebas. Kita tinggal taruh jumlahnya nih. Tadi misalnya kalau di salah satu sumber di sini kalau dari yang konsensus dari Springer Nature, PLOS dan Elsevier berarti kan dari 3 publisher ya. Kalau kita tulis di sini berarti ada PLOS, Elsevier, Springer Nature-nya di sini diambilkan dibantu sama konsensus tadi. Ditambah sama 2 tadi deh dari PubMed sama Cochrane, jumlahnya jadi 152. Nah, ini yang kita tulis. Databasesnya ada 5, dari mana aja, N-nya 152. Nah, masalahnya adalah yang kita pakai berapa nih? Ada duplikasi nggak? Ada yang ineligible nggak? Ada yang di-remove karena alasan tertentu? Mungkin karena kalau kita nulis SLR kan pastinya nggak sendirian ya. Ada minimal 3 orang. Kalau misalnya ada 2 orang berantem, ini judulnya masuk, ini enggak, ini masuk, ini enggak. 1 orang harus jadi juri. Nah, minimal 3 orang. Nah, remove for other reasons biasanya sih setelah ada penjurian kayak gitu. Nah, gimana caranya ngisi yang ini? Pindahlah kita ke yang namanya sekarang Gemini Notebook. Kalau dulu namanya Notebook LM. Nah, kita masuk ke sini sekarang. AI tools yang berikutnya setelah konsensus. Tadi saya juga sebut ada Scopus AI. Saya pakai juga ChatGPT. Mungkin kalau prof dan dokter atau adik-adik mahasiswa suka cloud ya silahkan pakai cloud, sama saja sebetulnya. Sekarang kita pindah ke Notebook LM. Dok, kenapa harus ke Notebook LM atau pindah dari GPT? Kenapa? Nggak di sana aja langsung. Kalau saya boleh bilang, nggak ada satu LLM itu yang superior sih sebetulnya. Karena kalau kita tahu karakteristiknya masing-masing tuh sebetulnya fungsi optimumnya masing-masing tuh beda. Nah, kalau di Notebook LM ini
atau di Gemini Notebook sekarang namanya, eee, dia ini kayak asisten banget gitu loh. Jadi kalau kita udah punya naskah, kalau kita udah punya, produk, entah PDF, buku, atau apa, e-book, dia tuh rajin sekali kalau misalnya diminta untuk membaca words by words, paragraphs, terus gambar bahkan, terus juga tabelling. Jadi rapi sekali. Nah, apa yang kita bisa lakukan di sini? Kita tadi ingat ya, kita punya banyak downloadan CSV dari masing-masing eh, publisher. Sorry, database. Yang mana tadi totalnya 152 naskah. Kita harus milih mana yang duplikat, mana yang ini, mana yang itu, dan sebagainya, mana yang include, mana yang exclude, dan sebagainya. Kita minta kerjain sama si Notebook LM. Tolong dong cek naskah duplikat. Kalau ada, pilih salah satu saja yang di-include-kan. Terus naskah yang nggak ada DOI-nya atau nggak open access, karena mungkin kita pengennya yang bisa di-download gratis. Nggak harus bayar dulu. Jadi kalau dia nggak ada DOI-nya, kalau nggak open access ya jangan dipakai, buang aja. Terus naskah yang merupakan review, entah naratif, scoping, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu udah dilakukan, jangan lupa bikin tabelnya ya, karena saya pengen tahu list yang mana saja yang bisa dipakai. Dah, akhirnya dia jalankan dan berhasil mereduksi dari 152 itu tadi dengan 96 relevant results. Oh iya, saya ada sedikit terlewat. File-file CSV tadi itu bisa di-download. Nah, setelah di-download itu di-uploadnya di sini ya, Bapak Ibu, Prof, Dokter, dan adik-adik sekalian. Klik ditambahkan sumber, nanti Anda tinggal masukkan file Anda, dia akan masuk ke sisi sini. CSV tadi. Yang totalnya ada 152 list tadi ya. Nah, ketika dia lakukan screening, dan kita minta ada DOI-nya, URL-nya, ternyata dari 152 tuh kereduksi jadi 96. Nah, ini menggantikan proses yang dulu. Kita harus melihat dulu antara Excel-nya si dokter A, dokter B, dokter C, sambil pada mereka baca sendiri-sendiri, ini kepakai, ini kepakai, ini enggak. Nah, itu kita bisa membuat ini jadi lebih rigid, asal prompting kita tadi juga bagus. Misalnya ya, promptingnya tuh yang di sini. Sayangnya di sini nggak terlalu kelihatan, mungkin nanti kalau di file yang saya share, mudah-mudahan bisa lebih detail ya, bisa ditiru untuk pola format promptnya. Nah, sederhananya, karena ini waktunya juga semakin sempit, dari 152 tadi sebenarnya kita udah berhasil mereduksi dengan syarat awal tadi menjadi 96. Nah, kan ini belum selesai, baru 96. Records remove before screening. Duplicate, ineligible by automation, remove for other reasons ada di 96. Jadi kebuang sekian lah, ada sisanya gitu ya, untuk dilanjutkan ke proses yang berikutnya. Dari 96 ini udah nggak ada duplikasi, terus juga sudah diseleksi mana yang bisa diakses open gitu ya, dan beberapa alasan lain. Itu bisa ditambah-tambahin kok. Nah, selanjutnya, sebetulnya kalau, oh ya, sebelum kita lanjut, kalau misalnya mau diotomasiin sekalian, sebetulnya untuk nyusun tabel Prisma seperti ini biar rapi, ya nggak usah pakai docx dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Prof Dokter sekalian, adik-adik sekalian bisa ngakses ini sih ke stack.shinyapps.io Prisma Flow Diagram. Itu kita tinggal ngisi-ngisi doang. Review studies-nya, berapa jumlahnya, dan sebagainya, identification-nya. Terus dia tinggal download deh. Jadi doc-nya udah keisi. Bisa, ya ini alternatif aja kalau misalnya nggak pengen manual pakai doc. Ada alat otomasinya, kita bisa masuk ke situ. Nah, kalau kita sudah punya, jangan lupa di tahap berikutnya itu biasanya setelah kita punya seleksi dari 96 tadi ya, naskah yang kepilih, kita kan harus balik lagi nih ke tabel Pico yang kita punya tadi. Kriteria inklusi sama eksklusi yang sesuai itu gimana ya? Karena kita pengen pilih-pilih nih. Balik kita ke ChatGPT. Jadi habis dari tadi yang 96 udah ketemu dari notebook LM, ditinggal dulu notebook LM-nya. Kita pindah ke ChatGPT lagi. Kembalikan ke judul ini yang kita udah pilih. Terus karena di situ ada chat tentang research question utama yang kita pengen kerangka Pico-nya diperbaiki atau diacu ke sana. Jadi antara naskah yang 96 itu bisa
identifikasi mana yang terpakai, mana yang enggak. Nah, akhirnya dia reproduce lagi dulu, oh ternyata ini loh, dia nge-recall lagi. Karena kadang-kadang gini, Prof, Dokter, Bapak, Ibu sekalian, kadang-kadang karena kita gratis ya, karena kita nggak pakai yang berbayar, kadang-kadang dia perlu di-recall, supaya nanti nggak kabur atau nggak kelantur gitulah ngomongannya. LLM kadang-kadang gitu. Kadang-kadang memang fungsinya agak menurun ketika kita tinggal beberapa waktu atau kita sambil ngerjakan yang lain di mana dia ada time out-nya dan sebagainya, kita bisa recall lagi aja sehingga dia bisa narik kembali, oh PECO-nya atau PO-nya atau PICO-nya, inclusion kriterianya apa saja, exclusion kriterianya apa saja. Kita minta dia nulis dulu. Terus kita baca, bener nggak sih seperti yang tadi di awal? Oke, kalau ternyata itu betul, kalau itu benar akan kepake, inklusinya seperti ini, eksklusinya seperti ini, dan Anda memang udah baca, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, kalau sudah jelas, mungkin kalau pengen lebih enak lagi ditulis dalam bentuk naratif, silahkan, ini selera ya. Nah, dari situ kita copy narasinya ditaruh di balik lagi ke notebook LM dengan list 96 yang tadi udah ada. Tujuannya apa? Untuk ngerucutin lagi. Ngerucutin lagi mana yang kepilih dari 96 untuk kita analisis. Karena kita tadi udah punya kriteria inklusi sama eksklusi yang harusnya disepakati untuk screening, memilih naskah yang mana yang kepake, mana yang enggak, ya udah kembaliin lagi ke notebook LM sebagai sekretaris kita, minta dia membaca mana sih yang sesuai sama inklusi kita sama yang sesuai dengan eksklusi atau yang harus dibuang. Akhirnya keluar lagi. Dari 96 ketemu 25 studies. Seperti ini. Dulu kita harus baca. Sekarang ya sama sih kita harus baca. Cuman yang harus kita baca tidak terlalu banyak karena hanya dari 25 studies dan sudah dibantu proses pembacaannya dengan kriteria inklusi sama eksklusi yang rigid yang sudah kita sepakati sebelumnya dengan kerangka PICO yang ada. Bayangkan kalau misalnya kita memulai semua proses ini sampai di fase yang drafting yang ini, itu langsung generate dari GPT, Gemini, atau mungkin Claude. Apakah akan seperti ini? Prosesnya Anda yakin seperti itu? Ada sistematik screeningnya dan juga funnelingnya? Bisa jadi enggak, Anda tahu jadi soalnya. Begitu ditanya, oke, tadi misalnya pas lagi mau submit nih, karena Anda melibatkan rekan atau mungkin Anda mahasiswa dan juga Anda ditanya sama dosen, itu ketemu berapa database deh? Yang keambil dari PubMed berapa? Anda nggak bisa jawab. Tapi kalau ini Anda bisa jawab, dibantu AI, iya. Tapi Anda menjalani prosesnya secara benar. Sehingga Anda tahu, oh ini yang dilakukan semestinya seperti ini dan akhirnya keluarnya seperti ini. Dan proses ini semuanya dilalui secara ilmiah. Dan kalau Anda mau ngubah kekurangan-kekurangan proses reduksinya jadi berapa tadi? Jadi 20-an ya. Dari jadi 25, otomatis pengurangannya nanti tinggal disesuaikan di sini. Oh, ternyata yang keambil setelah di screening begini, dengan kriteria inklusi sudah dimasukkan yang nggak kepake sekian, yang eksklusi yang nggak kepake sekian, sehingga ngerucut jadi 25. Nah, ini yang nanti akan jadi jiwanya SLR Anda. Barulah menulis manuskrip draftingnya. Dari 25 ini tadi, pastinya kan ada DOI sama URL-nya. Ini Anda download satu-satu. Nah, ini memang wajib. Ini harus dilakukan karena di ini fase krusialnya. Anda sudah berhasil menemukan 25 naskah yang sejalan dengan ide penelitian Anda, sehingga harus dibahas sekarang. Ya berarti harus di-download. Nah, kalau sudah di-download, 25 naskah itu kan nggak banyak ya. Silahkan dikumpulkan jadi satu folder. Kalau misalnya sudah lengkap 25 open access, masukkanlah ke ke resources yang ada di notebook LM atau di Gemini notebook lagi, sehingga nanti dia masuk di sini, menemani ide awal yang ada di
notebook LM sebelumnya. Jadi di kolom chat yang sama. Nah, dari sini udah banyak, udah ketemu. Apa yang dilakukan nih? Ini udah mendekati fase terakhirnya. Yang dilakukan adalah sekarang menggunakan naskah itu tadi digabung dengan cara melakukan ekstraksi data. Nah, ini yang paling penting terakhir. Kita akan mengekstraksi data dari 25 naskah yang udah kepilih, kita pengen ubah jadi tabel. Kalau Anda bingung, tabel ekstraksi data tuh isinya kayak apa ya? Kalau belum pernah, silakan masuk ke Cochrane, pilih di bagian handbooks and manuals, Anda ambil yang extracting data from reports. Jadi Anda download, Anda bisa download ininya, panduannya dari Cochrane langsung, nanti Anda nggak bingung lagi yang di-download seperti apa. Dan akhirnya Anda punya data extraction table-nya. Ini sama, masih DLM juga, sehingga di situ kelihatan study karakteristiknya gimana, terus apa namanya, population-nya gimana, intervention-nya gimana, outcome-nya gimana, dan sebagainya. Dari 25 itu. Key findings-nya pun keluar. Nah, karena ini udah di ujung dari sesi pemaparan malam hari ini, saya yakin ini waktu yang cukup pendek, cukup rigid sekali untuk bisa memahami semua sistem yang tadi saya ceritakan. Sehingga, seperti yang saya janjikan tadi, kami itu dari KGM FKG UNER, khususnya pada beliau saya kenalkan ya. Jadi ada mentor saya, guru saya, dan motivator saya untuk membuat orang lain jadi lebih merdeka dalam berpikir dan juga menggunakan AI dengan lebih bijak, yaitu ada yang namanya Prof. Darmawan. Saya dan beliau membuat chatbot untuk membantu rekan-rekan siapapun, baik mahasiswa ataupun dosen, yang ingin memiliki mentor untuk menulis sistematik literatur review dengan kaidah yang benar. Oleh karena itu, kami berdua menyusun yang tadi kami sebut sebagai tadi di sini ya, ada yang namanya GPTS Systematic Review Mentor. Jadi nanti rekan-rekan bisa akses ini gratis. Anda buka saja di GPTS, nanti search Research Dynamic Systematic Review Mentor. Jadi yang tadi saya paparkan mulai dari pencarian ide, Pico tabling, terus habis itu saran untuk membuat research report dan sebagainya. Insya Allah Anda bisa jadikan Systematic Review Mentor ini your first reliable partner in Systematic Review. Jadi Anda bisa akses itu dengan gratis, bisa memulai untuk menulis Systematic Review dengan kurang lebih flow-nya seperti yang tadi saya ceritakan. Dok, ini berarti bisa dong langsung tulis jadi naskah, saya masukin aja naskah saya ini nanti akan keluar. Bukan begitu cara kerjanya. Jadi cara kerjanya adalah memandu Anda untuk menulis. Ya, memandu Anda untuk menulis, bukan menghasilkan tulisan. Kalaupun Anda mau coba, mungkin bisa sih. Tapi hasilnya pasti nggak bagus. Loh, berarti nggak reliable dong, dok? Bukan karena nggak reliable, karena dia ditugaskan untuk menjadi mentor. Bukan pesuruh dari si yang menyuruh atau si penelitinya. Jadi sekarang kalau saya boleh sampaikan, further strateginya, kalau nggak pakai Research Dynamics, ya paling gampang ya download author guideline, upload di LLM, LLM-nya bisa apa saja. Terus habis itu, seperti yang tadi saya sampaikan, anatomical guideline-nya sudah harus ada dulu. Upload resources, terus start drafting-nya bisa dibantu dari notebook LM yang kombinasi sama GPT, konsensus, dan seterusnya. Tapi kalau pakai Research Dynamics, Anda bisa upload semua resources, Anda bisa ngobrol sama dia langsung, introduction-nya gimana ya, metodenya gimana ya, dan silakan paraphrasing. Habis itu bisa diproses, karena dia kayak ngobrol sama dosen pembimbing jadinya. Tapi dalam hal ini adalah untuk systematic review mentor. Dan ini adalah akhir dari materi yang saya bisa sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin sifatnya adalah benih yang bisa saya tanam di dalam pot, di mana potnya nanti mungkin akan Anda bawa pulang. Saya titip, kami titip, tolong disirami, tolong dirawat, tolong dilatih,
dijemur dan lain sebagainya, baru nanti Anda bisa ngelihat hasilnya tumbuh. Tapi kalau cuman hari ini untuk membawa pulang pot benih tapi tanpa dikasih perlakuan, ya tanamannya tidak akan tumbuh kemana-mana. Sehingga saya sangat menyarankan perbanyak berlatih dari sekarang dengan panduan dan kaidah yang ilmiah seperti tadi. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, baik. Ada dari dokter atau kakak nih ya? Yes, kakak dokter deh. Dari Gamael Marcel, selamat malam dok. Boleh minta untuk link chatbot tadi dapat diakses di ChatGPT di mananya ya dok? Oke, ini saya tulis di sini ya. Akses ke GPTs bisa browsing by Google. Tulis saja GPTs, lalu search-nya research dynamic systematic review mentor. Nah, linknya nanti sebenarnya kalau di PDF-nya nanti bisa diklik sih. Cuman kalau dicari langsung gini juga bisa. Jadi silahkan nanti bisa langsung digunakan untuk pemandu Anda belajar. Jadi nggak lagi-lagi otomasi langsung lewat LLM ya. Oke, ada lagi nih dari Kak Kaila, Haya Akilah. Sebelumnya saya masih bingung dengan systematic review dengan meta-analisis, karena terkadang di judul jurnal ada keduanya, SLR dan meta-analisis. Oke, terima kasih Kak Kaila Haya Akilah. Jadi sederhananya, systematic review itu sifatnya kan masih disimpulkan secara narasi ya, secara naratif. Nah, kalau kita udah masuk ke meta-analisis di level selanjutnya, kadang-kadang penulis itu eh, pengen nggak hanya kualitatif menarasikan dari apa yang sudah ditemukan dari tabel yang ekstraksi tadi. Sehingga dia pengen lihat dikuantifikasi bisa nggak ya, dikasih angka bisa nggak ya, terus kedekatannya, signifikansinya antara yang satu temuan dengan temuan yang lain gimana nggak ya, gimana ya interaksinya. Nah itu namanya meta-analysis. Memang kualitasnya di atasnya systematic review, sehingga kalau Anda menemukan naskah yang SR dan meta, berarti naskah itu sebetulnya lebih bagus secara evidence dibandingkan hanya systematic review biasa. Nah, untuk nggak nyampe 2 jam ini, kayaknya saya nggak berani apa namanya menambah materi untuk meta analisis. Tapi kalau di pertemuan berikutnya nanti kalau diizinkan sama rekan-rekan di LSP, ya saya dengan senang hati akan melanjutkan prosesnya untuk menjelaskan yang di meta analisis tapi assisted by AI. Terima kasih, Kak Kayla. Itu kurang lebih ya, sederhananya. Ada dari Dokter Gita tadi ya, ada resen. Mungkin silakan dok, kalau mau dilanjutkan, monggo. Baik, mungkin
Eh, karena tadi kita agak molor sekitar 5 menit, ada satu penanya lagi saya persilahkan. Kalau untuk file materinya, insya Allah nanti saya share lewat panitia ya. Nanti mungkin by email bisa diserahkan ke masing-masing peserta, beserta sertifikat mungkin. Baik, jika tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih, Prof, Dokter, serta Bapak Ibu dan juga rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang sudah em, bergabung dalam sesi malam hari ini. Mudah-mudahan dengan beberapa mungkin sifatnya pengayaan ya, karena materinya di masing-masing universitas atau fakultas pasti sudah diberikan. Dengan pengayaan malam ini, mudah-mudahan menjadi pendamping penulisan yang baik untuk ke depan. Dan dengan senang hati jika saya bisa membantu lagi dengan beberapa sesi tambahan berikutnya jika memang ada waktu dan juga ada kesempatan, saya akan detailkan kembali dengan lebih banyak insight dan juga contoh-contoh yang bisa saya berikan. Saya ucapkan banyak terima kasih, Prof, Dokter, dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf sekali atas kekurangannya. Dan kalau ada yang benarnya atau mungkin hal-hal baik yang diterima, ya insya Allah itu ya dari Tuhan, dari Allah untuk kita semua. Jadi bukan karena saya lebih hebat atau gimana, ya ini hanya sharing dan bisa jadi nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian justru malah bisa mengembangkan lebih bagus daripada saya dan itu udah sangat-sangat menyenangkan untuk saya pribadi. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.